Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa, peserta PPG dalam jabatan Batch 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan NIM 031425700197. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, akan melaksanakan ujian praktik uji kinerja di Min 2 Serdang Bedagai, Sumatera Utara dengan materi rantai makanan di kelas 5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. Nah, kayak mana kabarnya hari-hari anak-anak? Semangat hari ini belajar? Jadi sebelum kita belajar, berdiri dulu semuanya. Ya, rapi-rapikan dulu mejanya. Rapi-rapikan tempat duduknya. Udah nyaman duduknya, Mas? Bisa absen dulu ya, yang hadir tunjuk tangan. Dewi Purnamasari. Miss. Raisa. Mana dia? Ada di titip surat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Giliran siapa sekarang? Di situ aja deh, sini deh. Anak-anak, Miss mau tanya. Nah, di lingkungan kita ini ada ekosistem apa aja? Sawit, apa lagi? Apa lagi? Kebun kelapa. Iya. Di sawah itu kan ada padi ya? Pernah nggak kalian lihat ada hewan yang makan padi? Ada apa kira-kira? Terus tikus itu ada lagi nggak yang makan si tikus? Apa namanya hewannya? Ada lagi yang makan apa? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang rantai makanan. Kemudian kita akan belajar tentang konsep antara produsen, konsumen, dan pengurai. Terus kita akan belajar mengenai cara membuat yang namanya diorama rantai makanan. Jadi tujuan kita hari ini belajar mengenai rantai makanan supaya kalian memahami konsep-konsep rantai makanan. Kalian dapat membuat yang namanya diorama rantai makanan, menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan, serta bekerja sama dengan sekelompoknya dengan prinsip disiplin dan tanggung jawab. Nah, jadi ini suaranya, kira-kira apa sih manfaatnya kita belajar tentang rantai makanan ini? Kenapa kita harus belajar tentang rantai makanan? Supaya apa? Agar jadi petani sukses, Miss. Nah, terus kalau petani sukses, apa kaitannya sama rantai makanan, Dit? Agar tahu cara rantai makanan, Miss. Iya, misalnya satu hari di masa depan Azria ladang padi banyaknya 50 hektar. Rupanya suatu hari padinya itu dimakan tikus. Meracunnya itu capek, nah harus pakai drone. Iya, pakai drone. Nah, jadi alih-alih dia meracunnya, menyemprotnya, mau nggak siap-siap 2 bulan. Nah, jadinya apa yang dilakukannya? Dilepaskannya lah si konsumen tikus tadi. Yang memakan tikus siapa? Ular. Jadi dicarinya lah ular-ular yang makan tikus. Dilepaskannya lah ular-ular itu di ladangnya, di sawahnya. Jadi ular tadi kan otomatis ngapain? Mau bersih tikus tadi. Jadi si Azriel hebat, gak keluar lagi duitnya berjuta-juta untuk beli racun tikus. Gitu. Itu salah satu manfaat. Paham ya sampai sini?
Anak-anak, ada nggak yang pernah lihat proses antara makan dan dimakan secara langsung? Misalnya di sawah. Di sawah ada apa? Padi. Yang makan padi siapa? Tikus. Pernah nggak kalian lihat secara langsung si tikus makan padi? Miss mau tanya, kira-kira kalau hewan-hewan yang makan padi tadi, misalnya tikus punah atau misalnya ularnya punah, apa yang akan terjadi? Tikus punah, ular tidak makan lagi, Miss. Iya betul. Kalau misalnya tikus punah, ular nggak punya apa? Makanan lagi. Nah, anak-anak sekarang Miss mau bentuk kelompok dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ingat apa kelompoknya masing-masing ya. Anak-anak, di depan kalian sekarang sudah disediakan video pembelajaran mengenai rantai makanan. Silahkan ditonton dan disimak video pembelajaran yang ada di depan ini, nanti diputar. Kemudian, masing-masing kelompok catat info-info yang menurut kalian penting tentang rantai makanan ini. Nanti setelah video selesai ditonton, ya akan ada tanya jawab sedikit. Paham? Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus mengalami peristiwa makan dan dimakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Ada hewan disebut omnivora, seperti anjing. Hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tubuh mencari peran mereka dalam rantai makanannya. Sampai jumpa lagi. Oke anak-anak, sudah selesai menonton video tentang rantai makanan tadi? Sudah. Sekarang kita mau tanya, apa itu rantai makanan? Ada yang bisa? Saya, Miss. Ya. Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Sekarang apa itu konsumen? Ada yang tahu konsumen itu apa? Saya, Miss. Ya, Hansa. Konsumen adalah makhluk yang Iya benar. Anak-anak, udah dilihat tadi video tentang rantai makanan? Sudah paham? Sudah. Sekarang kita bakalan mulai membuat diorama. Tapi sebelum kita buat dioramanya, Miss akan tampilkan dulu video bagaimana cara membuat diorama rantai makanan itu. Oke, jadi masing-masing ayo disimak bagaimana cara membuat dioramanya. Oke? Pahami setiap langkah-langkahnya. Mengerti? Oke. Nah, anak-anak, itu tadi cara membuat diorama rantai makanan. Bagaimana, sudah jelas? Sudah. Sudah tahu kira-kira gambarannya bagaimana? Apa yang mau dibuat? Sudah. Bagus. Nah, sekarang ini saya akan membagikan ini
Ini namanya adalah LKPD. Habis bagi lo masing-masing kelompok. Nah, KPD ini berisi proyek yang akan kalian kerjakan. Petunjuk cara membuat diorama rantai makanan itu. Silahkan diperhatikan KPD-nya masing-masing. Sudah diperhatikan KPD-nya masing-masing? Sudah. Sekarang jelaskan sedikit tentang apa yang ada di dalam KPD ini, tentang cara membuat diorama rantai makanan. Dia akan dulu alat tambahannya udah ada di atas meja semua? Tanpa tadi waktunya pakai yang namanya double tip atau kalau nggak ada double tip pakai selotip. Dipresentasikan ke depan kelas. Paham sampai sini? Paham. Ada yang mau ditanya? Udah? Kerjakan dengan tertib, rapi, dan disiplin. Yang bisa sampai sini silakan. Ada. Ini makan ini. Ya. Baru makan ini. Kira-kira berapa lama waktu yang cukup untuk mengerjakan ini? 20 menit cukup? 90 banyak kok. 40 ya? 40 ya? 40 menit waktu mengerjakannya 40 menit. Ini lama. Presentasikan hasil dioramanya. Siapa yang mau
mau duluan, masa kasih kata depan? Iya, kelompok 2. Ayo, silakan maju kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diorama ekosistem sawah. Tadi dimakan tikus dimakan ular dimakan elang. Tadi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, dan elang sebagai konsumen 3. Sekian dari kami, dan terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Kira-kira apakah ada yang kurang dari kelompok 2? Ada? Tidak ada. Kita lanjut? Lanjut. Terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kembali. Sudah bagus ya pastinya. Ya. Nah, baik anak-anak. Jadi setelah kita pasti buat proyek membuat diorama makanan, kita jadi tahu ada banyak terjadi yang namanya peristiwa makanan di makanan. Nah, contohnya kayak ekosistem sawah, apa produsennya itu? Padi kan? Nah, siapa aja yang makan padi? Yang lihat tikus, burung dan wewe. Jadi si tikus, si burung, sama si wewe tadi sih, mereka kan disebut konsumen bintang 1. Nah, konsumen bintang 1 ini ada lagi yang makan nggak? Ada. Siapa yang makan orang bertiga? Kita bertiga ini. Ada lagi mereka. Karena mereka yang paling kuat, lama-kelamaan mereka nanti akan mati. Kalau udah mati lah si ular sama si elang tadi, mereka akan kembali ke tanah, diuraikan sama bakteri. Jadilah mereka nanti zat organik, pupuk yang bisa menyuburkan tanaman. Nah, jadi dimulai dari yang pertama tadi padi dimakan sama kalaman tikus dimakan sama ular, kemudian ular mati diuraikan kembali lagi ke tanah. Kemudian tanah tadi ditumbuhi lagi sama si padi. Kemudian padi tadi dimakan lagi sama tikus dimakan lagi sama ular tadi kemudian mati, kembali lagi ke tanah, jadi pupuk lagi, pupuknya bikin padi subur lagi, gitulah terus. Itulah akan membentuk yang namanya rantai makanan. Dia berputar di situ-situ aja, dari sini kembali lagi ke situ, dari situ kembali lagi ke situ. Dan jadi setelah belajar tentang cara membentuk makanan kali ini, apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, makanan itu ada supaya makhluk hidup dapat bertahan hidup. Dua, di rantai makanan ada berapa tingkatan? 3. Ada 2. Di ekosistem banyak pun rantai makanan itu tetap ada. Sampai sini semuanya jelas? Kanan is angkat mulai bintang soal evaluasi untuk Miss punya soal evaluasi, silakan diisi secara dulu. Oke? Selamat kumpul anak-anak.
Baiklah anak-anak, setelah Miss Periksa, alhamdulillah semuanya nilainya sudah bagus. Tepuk tangan sebentar. Ya, tapi masih ada 2-3 orang yang nilainya lumayan bagus. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Mau belajar lagi? Oke. Minggu depan kita belajar lagi seperti ini untuk topik jaring-jaring makanan. Jadi pertemuan kita selanjutnya adalah membahas tentang jaring-jaring makanan. Silahkan dipelajari dulu di rumah. Oke? Baik anak-anak, dari pelajaran hari ini hal yang bisa kita petik adalah makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Makhluk hidup itu saling ketergantungan. Apa? Satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Supaya apa? Supaya menjaga kelestarian hidupnya. Supaya menjaga kelangsungan hidupnya. Supaya bisa bertahan hidup. Makanya ada peristiwa makan dari makan. Makanya ada rantai makanan. Begitu juga kita sebagai makhluk hidup bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Coba bayangkan kalau misalnya nggak ada makhluk hidup yang lain, bagaimana kita mau makan? Bagaimana kita mau makanan nggak ada? Nah, begitu juga lah semua makhluk hidup yang ada di bumi. Ya, anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, maka kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.